Manusia itu lemah banget. Tapi ingat, kelemahan ini bisa menjadi kelebihan kita. Coba lihat mata manusia. Kita hanya bisa melihat satu pandangan mata. Ketika jaraknya udah jauh, kita udah gak bisa melihat. Tapi karena kelemahan itulah kita bisa hidup. Kemudian kita membuat teropong untuk membantu mata kita agar bisa melihat benda yang jauh. Kemudian muncullah TV, karena TV bisa digunakan untuk melihat kejadian yang ada di tempat lain. Dari situ kemudian muncullah gadget, smartphone yang sekarang kita gunakan ini. Dengan begitu, apapun yang terjadi dimanapun, hal dalam hitungan detik saja sudah bisa kita lihat. Masa kita lemah, tapi itulah sekarang, dengan kelemahannya kita bisa hidup. Coba bayangkan kalau mata kita itu kuat, bisa menembus dalam tubuh manusia. Wah, ternyata itu nggak pakai apa, nggak pakai, jadi mata petaka malah. Coba kalau mata kita itu kuat, kita bisa menembus tembok, semua apa yang ada dalam rumah kita kelihatan. Jadi masalah. Itulah kenapa mata kita menjadi lemah. Kenapa? Kemudian mata kita diperintahkan otak untuk berinovasi, maka jadilah produk-produk teknologi untuk membantu kegiatan manusia. Kalau mata kita sudah kuat, nah kita tidak akan pernah berinovasi. Telinga kita lemah, kita hanya bisa mendengar sesuatu yang ada di sekitar kita. Jarak 10 meter saja kita sudah tidak bisa mendengarkan. Coba kalau seandainya telinga kita itu kuat, kita bisa mendengar apa percakapan teman kita. Wah, ternyata kita dirasani, krungu, emosi, masalah. Coba telinga kita kuat, mau tidur, tiba-tiba gluduk, raiso turu. Kenapa? Ada cicak liwat. Loh, telinga kita kuat kok, bisa mendengarkan suara cicak. Coba telinga kita kuat, ada kendaraan lewat, gedandapan. Tapi karena telinga kita lemah, maka muncullah radio, muncullah HP, muncullah telepon, sehingga kita bisa berhubungan dengan teman kita, saudara kita yang ada di tempat yang jauh. Coba kalau telinga kita kuat, mana pernah kita berinovasi, ngapain pakai HP? Wong kita aja bisa denger langsung kok. Kita teman kita yang ada di tempat jauh kita bisa denger kok. Nggak perlu. Karena telinga kita lemah, maka otak berpikir untuk menciptakan inovasi bagaimana bisa mendengarkan suara dari tempat yang jauh. Kedua, kulit kita lemah. Ini panca indera nih. Kulitnya lemah. Loh, itu bagus. Coba kuat. Dikebuki nggak mempan. Tembak peluru nggak cerdas. Dibacok sajam juga nggak mempan. Ayo, bacok saya, tembak saya. Tapi ketika Anda kuat semuanya, dilangsang nggak kerasa. Mau apa Anda? Bahkan ada yang menggunakan lembu sekilan akhirnya. Jadi kalau lembu sekilan itu kalau dipukul orang, kalau udah jarak sekilan gitu, nggak akan kena, mental semuanya. Akhirnya banyak yang mengatakan katanya punya aji lembu sekilan, berhubungan suami istri stres. Wah, gerak sekilan nggak bisa, stres, lemah. Tapi karena kelemahan itulah, maka muncul sesuatu untuk memperkuat kulit dari terpaan sinar matahari. Ada skincare,
ada banyak hal untuk melindungi tubuh kita, ada baju dengan berbagai macam model. Diinovasi muncul baju anti peluru dan sebagainya. Kenapa? Karena kulit kita lemah. Coba kalau kuat, mana ada yang kayak gitu. Apalagi mata, kulit, lidah. Coba lidah kita kuat, dibacok ora tedas, pokoknya kuat lah. Tapi begitu kasih makan enak, rasanya kok kayak gini. Dikasih makan enak, kasih makan tidak enak, kok rasanya juga orang enak kabeh. Karena kita terlalu kuat, terlalu kebal. Jadi karena lidah kita ini lemah, maka muncul banyak makanan yang lezat, ya kan? Muncul inovasi menu-menu yang bagus, sehingga jadi bagus. Inilah dampaknya kalau lidah kita lemah. Penciuman kita juga lemah. Coba bayangkan, ketika penciuman kita tajam, apa yang terjadi? Ada bau busuk, kita tercium. Maaf, saudara kita yang meninggal, oh baunya kecium. Wah, ini baunya saudaraku yang meninggal, karena sangat sayang. Apalagi mantannya meninggal, wah skisroh mesti. Karena kecium ini baunya mantanku. Masalah. Karena penciuman kita lemah, maka akhirnya muncullah parfum, muncullah bau-bau yang lain. Ada banyak riset untuk mengirimkan parfum menjadi elektronik. Banyak sekali. Ilmu pengetahuan berkembang. Daya ingat kita juga lemah. Otak kita punya keterbatasan. Otak kita itu selebrum, maka ada obat itu yang namanya itu. Konon katanya otak kita itu seperti benang selebrum itu. Jadi kalau ini dibentang, itu panjangnya dari sini sampai bulan dan balik lagi dari bulan ke bumi. Kalau nggak percaya silahkan bentangkan otakmu sampai bulan sana. Ngawur. Nah, ketika otak kita lemah, tapi kan bagus mas. Kalau misalnya kita kuliah, belajar, kita kuliah langsung ingat terus selamanya, bagus. Kalau tujuannya itu bagus. Kita pelajaran SD masih ingat semua, jadi kalau ujian kan kita tidak perlu nyontek bala. Tapi ingat, rasakan begitu kamu putus dengan mantan, wah kelingan terus, wah mantanku sing kuwi, aku udah kebobolan, udah saking cinta, aku tinggal, ingat terus, stres. Kenapa? Kan ada yang ingatnya tinggi, kelingan terus. Ada kecelakaan kita lihat perutnya robek dan sebagainya, jadi ingat terus, nggak bisa makan. Maka bagus, daya ingat kita itu lemah. Akhirnya apa? Muncul PDA, muncul notes, muncul notepad, muncullah gadget, muncullah tablet, reminder untuk mengingatkan agenda-agenda kita. Muncullah katanya ada yang dimasukkan ke elektronik ke dalam otak kita sehingga kita bisa ingat. Ilmu pengetahuan berkembang. Coba kalau kita ingatannya kuat, nggak ada inovasi seperti itu. Jadi bagus dong daya ingat kita itu lemah, sehingga ada inovasi-inovasi yang berkembang. Dan banyak hal teman-teman. Coba bayangkan ketika diri kita kuat semua, nggak ada yang lemah.
karena kita disebut kuat, karena ada yang lemah. Kalau tidak ada yang lemah, ya terus bagaimana bisa mengatakan yang kuat? Semoga bisa menjadi kajian yang baik.